Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juraid Misteri. Oke teman-teman, di video kali ini Kang Dede udah kedatangan pasien yang akan berobat sama beliau. Di sini saya nggak sendirian, didampingi dengan Teh Widi dan ada A Ahmad, pasien yang akan berobat itu. Nah, kita akan tanya-tanya gejala apa yang dirasakan A Ahmad sampai A Ahmad berobat ke Kang Dede. Ini ceritanya. A Ahmad, kalau boleh saya bertanya, apa tujuan A Ahmad berobat ke Kang Dede ini? Nah, sebenarnya sih tujuan saya gini. Yang pertama yang saya rasain di rumah sama penyakit yang ada di badan. Pokoknya udah berobat ke sana kemari, udah ke rumah sakit, obat ini udah saya makan, udah konsultasi sama segala macam lah, tapi hasilnya tetap seperti ini. Yang dirasakan ya perut sakit, suka sakit. Itu udah lama A Ahmad ngerasain itu? Dari pertama mau puasa ke kemarin, udah berapa bulan lah, sampai sekarang masih tetap dirasain. Udah berobat ke dokter, dirawat di rumah sakit, itu udah berapa lama, udah sering lah berobat, udah kalau diceritain udah habis berapa gitu kan berobat. Iya, hasilnya tetap negatif. Tapi hasilnya tetap itu. Nggak ada Jawaban penyakit dokter apa-apa. nggak ada penyakit apa-apa, udah di rongsen, EKG segala macam. Jawabannya tetap seperti itu. Penyakitnya emang di lambung, Di lambung. penyakitnya. Tapi yang saya rasain bukan lambung aja. Yang saya rasain perut sering terasa panas. Ya pokoknya kalau misalnya ini mas, tiap malam Senin malam Jumat pasti itu kerasa. Nah, Kang Dede, tadi kan Kang Dede udah ini ya sama A Ahmad udah melakukan pengobatan. Kira-kira apa nih gejala apa yang dialami A Ahmad ini? Karena ada yang menyerang di dalam tubuhnya, seperti wanita istilahnya yang berkebaya, terus giginya hitam gitu. Ada macam sih, ada yang gigi besar, ada hijau. Ya pas tadi ya alhamdulillah ditarik sedikit ya, tidak ada yang power gede. Pertama dia datang di sini. Terus sekarang rasanya gimana Ahmad? Udah sedikit ya lega. Kalau di sini sedikitnya lega. Pas tadi mau berangkat ke sini, itu udah keruan. Berat ya? Rasa panas, berat, itu sempat mau muntah, gelisah. Itu gelisah udah pasti, gelisah udah pasti, tiap malam pasti gelisah. Yang ada di pikiran pasti apa? Mati sama mati itu di pikiran. Solusinya gimana, harus gimana, soalnya berobat udah kesana kemari gitu kan. Jadi sudah ditempuh segala medis. Berarti A Ahmad ini bukan penyakit medis. Walau alam ya. Tapi yang jelas jawaban dokter seperti itu, jawaban dokter gitu. Bahkan ada dokter yang di Ciamis, itu dokter spesialis jantung, dia bilang kayak gini, kamu mah nggak perlu berobat ke sini, kamu sehat. Itu cuma pikiran doang, udah kamu pulang jangan ngabisin uang, sayang uang, kasih ke anak istri, jangan dipakai berobat. Cuma dikasih pel 2 biji suruh pulang lagi, padahal kondisi lagi dada lagi sakit, ada tusuk-tusuk, disuruh pulang. Padahal itu yang berobat ke situ pasien jantung semua, pasien yang sakit dada pokoknya segala macam. Saya mah disuruh pulang, dikasih nasihat, bukan diobati, cuma dikasih pel lambung. Yang mantro itu buat lambung, yang 9.000 itu. Suruh pulang. Suruh pulang. Udah jangan banyak pikiran, mau pulang. Menurut saya kamu itu sembuh. Nah di situ saya mulai berpikir. Oh, Tapi maaf ya Ahmad, saya nanya ya, sebelum ke saya istilahnya berobat udah ke paranormal lain? udah. Alhamdulillah udah gitu kan. Tapi mungkin belum jodoh lah gitu kan. Pernah dimimpiin sesuatu kah tentang mistis atau apa gitu? Kenapa sampai memvonis bahwa ini adalah sakitnya lewat mistis? Kalau mimpi sih pertama saya mimpi gitu kan, ada yang ngasih sesuatu berupa boneka di dalam rumah. Ada yang ngirim boneka, tapi sempat udah keambil, tapi selang berapa minggu kemudian ada lagi yang datang ngasih lagi gitu kan di dalam rumah. Entah itu apa, pokoknya itu dalam mimpi ada itu gitu. Ada itu. Tapi selama itu ada nggak hal-hal yang kayak lebih apa namanya tuh rasa kayak aduh ini keterlaluan banget gitu? Selama ini sih yang rasain ya, ada emang banyak gitu kan hal yang musikal seperti itu. Tapi saya lebih ke
dibiarin aja gitu kan, diabaikan. Yang saya rasain selama ini, selama saya abaikan itu semakin mencolok gitu kan, semakin menimbulkan suatu eksistensinya, semakin keluar muncul gitu kan, gangguan-gangguan pas waktu saya tidur, pas waktu saya lengah gitu kan, gangguan semacam suara-suara di rumah itu udah datang tiap malam, hampir tiap malam datang. Tadinya Ahmad makanya diabaikan tuh nganggapnya ini mah paling juga hal biasa gitu ya, nggak diacukan lah, nggak terlalu peduli. Cuman kesini semakin diabaikan malah semakin jadi ya, antara mimpi sama kenyataan itu nggak beda jauh, itu sama gitu kan. Yang dikasih tahu sama mimpi, yang saya rasain itu sama seperti itu, bahwa bukan saya pribadi yang ngerasain, keluarga saya semua ngerasain bahwa di situ ada. Istri saya sering didatangin sama sesosok makhluk itulah gitu kan, nggak bisa diceritain, bikin merinding ya. Pernah nggak ngalamin kayak Ahmad udah mimpi terus kenyataannya tuh sama terjadi persis seperti mimpi Ahmad itu? Ya memang itu sama, terbukti itu sama gitu. Apa yang saya dimimpiin sama saya sama kejadian di alam nyata itu sama, nyambung. Makanya dari awal saya cerita gitu kan selalu nyambung. Jadi istilahnya apa yang dimimpiin sama saya itu sebagai pengingat alam gitu buat saya gitu kan, bahwa kamu harus hati-hati gitu kan. Nggak tahu itu yang datang siapa, nggak tahu dari mana, pokoknya dia ngasih tahu ke saya harus hati-hati, ada itu gitu kan. Jadi dikasih kayak awas, peringatan ya? Iya, peringatan. Nah, Teh Widi, kesimpulan dari semua ini apa nih kesimpulannya? Kalau kesimpulan aku sih tetap dekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, buat menjadi tameng diri kita. Meskipun kita punya kelebihan, tapi tetap kita kembalikan sama Allah. Namanya hati seseorang kita tidak tahu. Jangankan orang lain, hati ibu, anak, istri pun kita nggak bisa selami hati kecil mereka. Saudara juga ya. Jagalah lisan, tetap jaga santun. Itu yang paling utama sih. Jangan sampai menyakiti hati seseorang. Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka di like dan juga subscribe. Selalu jaga kesehatan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya atau nggak percaya, mistis ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.